Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasidin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh.
وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك نور الهدى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتكم من كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتكم من كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم وارجم على سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم 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 اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Alhamdulillah untuk zikir dan tahlil
telah kita kumandangkan bersama. Acara berikutnya adalah kajian bersama yang akan diisi oleh beliau Ibu Nyai Hajah Ari Hikmawati, sarjana agama yang kami hormati. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ibu majelis, ibu-ibu hadirin semua majelis JMIH Jamaiyah Mudarasatil Hafizat Mudarasatil Quran Al-Hafizat yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada siang sore hari ini kita semua diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membaca Al-Quran, untuk menyimak Al-Quran, untuk thalabul ilmi. Dan pada siang hari ini kita diberi kesempatan Allah untuk silaturahim, dan yang paling utama adalah kesempatan sehat, tetap iman, Islam dan ihsan. Semoga Allah meridhoi apa yang kita jalankan pada sore hari ini dari awal, tengah hingga akhir. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Ibu-ibu JMIH Surakarta dan para hadirin yang hadir pada siang hari ini, pada kesempatan kali ini saya akan belajar bersama untuk saling mengingatkan, terutama untuk diri saya sendiri, yaitu terkait masalah Al-Quran, babakan Al-Quran, persoalan Al-Quran. Melanjutkan dari kajian kita yang kemarin di JMIH, pertemuan yang awal yang belum sama majelis pengawasan, yaitu terkait apa yang harus dimiliki oleh seorang mufassir. Jadi apa saja yang harus menjadi pegangan seseorang untuk mengkaji Al-Quran. Jadi Al-Quran itu salah satu-satunya kalamullah yang dibaca itu adalah beribadah. Membacanya saja adalah beribadah. Faham artinya atau tidak itu sudah mendapatkan pahala. Jadi seandainya Bapak Ibu semua membaca Alif Lam Mim tidak tahu artinya, itu tetap mendapatkan pahala, dinilai ibadah oleh Allah. Akan tetapi lebih baik lagi jika kita berusaha memahami isinya, memahami artinya, memahami tafsirnya, dan yang terpenting lagi adalah melaksanakan, mengamalkan jauh-jauh dari Al-Quran, dan kita istiqomah di dalam menjalankannya. Semoga Allah memberi kemudahan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kemarin salah satunya adalah hal yang kita butuhkan, yaitu harus tahu tentang bahasa Arab, kemudian tahu tentang ilmu nahwu shorof, kalau bahasa secara bahasa grammarnya.
susunan kalimatnya seperti apa, itu harus tahu. Mengapa itu penting? Nah, saya mengulas dari kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran ya, nggih. Mangke umpama ada yang salah yang saya sampaikan kurang betul, mohon dipun leresaken. Ini kita mengkaji bersama tentang terkait pentingnya ilmu nahwu di dalam mempelajari, memahami bahasa Arab. Nah ini kalau sudah sepuh nggak mungkin belajar. Setidaknya adalah ketika membaca Al-Quran ampun salah di dalam a, i, u, e, u-nya. Karena setiap posisi dari Al-Quran bahasa Arab itu sudah mempunyai kedudukan yang berbeda. Jadi seumpama u itu sebagai subjek, nanti dibaca a itu sudah menjadi objek. Jadi kan bahaya kalau salah nih. Umpama di sini wonten setunggal kisah ya. Ada kisah yang terjadi pada masa Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi pada saat Sayyidina Umar bin Khattab menikah itu jadi Amirul Mukminin, ini ada sebuah kisah di sini. Qadama Arabi fi zamani Umar ibn Khattab ilal Madinatil Munawwarah. Jadi orang Arabi itu bahasanya adalah orang Badui. Orang Badui mungkin orang bisa klutuk, maksudnya seperti itu. Jadi orang pedalaman. Terus kemudian datang ke Madinah, pusat pemerintahan di Madinah, sowan ke para ulama di Madinah. Nah pada waktu sowan itu Arabi itu bertanya kepada orang-orang yang ahli Quran itu, minta bacakan satu ayat tentang Al-Quran, bacakan satu ayat kepada saya. Itu mintanya orang Badui seperti itu. Kemudian membacakan kepadaku dari apa yang telah diturunkan kepadamu Muhammad. Jadi karena dulu itu dalam berdakwah itu belum ada YouTube, belum ada streaming, belum ada TikTok, belum ada WA dan sebagainya. Berarti orang-orang yang ingin cari ilmu itu mendatangi guru, perjalanan jauh pun tetap semangat untuk mendapatkan ilmu. Nah, mereka itu datang minta yang sudah diajarkan Rasulmu itu apa? Saya pengen tahu. Itu orang Badui bertanya kepada para ulama. Kemudian salah satu di antara sahabat Rasul itu menjawab, membaca surat Taubah ayat 3 yang pada kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluhu. Itu ada wa rasuluhu, itu kan domah bacaannya, tetapi dia itu tidak membaca domah di kalimat rasuluhu itu. Dia membacanya dengan bijaril lam fi rasulihi, kemudian membacanya itu dengan wa rasulihi. Nah ini artinya sangat jauh sekali. Sesungguhnya Allah itu melepaskan orang-orang musyrik dan Rasulullah. Nah kan bahaya itu. Terus kemudian orang Badui, wah kalau begitu ya sudah, wong Rasulullah aja sudah dilepaskan oleh Allah, saya nggak mengikuti Rasulullah. Karena membacanya wa rasulihi, diatofkan minal musyrikina wa rasulihi. Nah itu jadi artinya salah 100% itu ya, salah 100%. Innallaha, padahal yang benar innallaha dari minal musyrikina wa rasuluh. Memang berhentinya wa rasuluh. Ada secara konsep nahwunya itu karena ada khobar yang dihilangkan, ada kalimat yang
tidak perlu diulang lagi seperti itu, tidak perlu diulang lagi. Jadi sesungguhnya di situ kalau dilengkapkan innallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluhu bari'um minal musyrikin. Jadi Allah itu melepaskan para musyrik dan Rasul itu juga memutus hubungan dengan para musyrikin gitu. Tetapi di dalam Al-Quran itu berhenti di warasuluhu. Jadi ini ada ilmu balaghah, ada ilmu ma'ani, ada ilmu bayan di dalam memahami sebuah kalimat. Salah huruf saja panjenengan hu lu jadi li itu sudah salah arti. Jadi salah artinya fatal karena Allah telah memutus hubungan dengan orang-orang musyrik dan Rasulullah. Kan bahaya. Nah, akhirnya orang Badui ini mengatakan, ya sudah saya nggak jadi mengikuti kamu karena Allah saja sudah memutuskan Rasul. Akhirnya berita itu sampai kepada Sayyidina Umar. Berita itu sampai, terus kemudian Sayyidina Umar tolong panggilkan orang Badui tadi. Apa yang sudah sampai di mereka dengan sampai kepada dia itu adalah kesalahan yang luar biasa. Terus kemudian Sayyidina Umar bilang, wahai Badui, bahwa yang dimaksud itu adalah innallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluhu. Jadi dan Allah dan Rasulnya telah memutus hubungan dengan orang-orang musyrik. Oh, kalau begitu saya mengikuti agama Muhammad. Akhirnya dia mau masuk Islam. Ya. Inilah pentingnya sebuah ilmu nahwu sorof itu. Maka setelah saat itu Umar bin Khattab itu memerintahkan wa amaru Aba al-Aswad fawadoa an-nahwi. Jadi memerintahkan ilmu nahwu. Pada saat itu maka muncullah adanya ilmu nahwu. Abu Aswad itu yang menjadi pionir untuk meletakkan susunan subjek, objek, predikat, keterangan. Itu sudah jelas. Sehingga ketika membaca Al-Quran, ibu-ibu semua itu harus teliti, kemudian kalau diingatkan ya jangan sampai tidak legowo semacam itu. Ini salah satu ilmunya. Yang kedua adalah ilmu asbabun nuzul. Ini juga penting ya. Ilmu asbabun nuzul itu adalah dimana pada saat ayat Al-Quran diturunkan bersamaan dengan sebuah peristiwa. Yang perlu ditekankan bahwa bukan berarti ayat Al-Quran itu ada setelah peristiwa itu ada. Itu bukan. Tanpa ada peristiwa pun Al-Quran tetap diturunkan. Karena Al-Quran sudah diturunkan sejak awal sebelum sampai kepada Nabi Rasulullah, itu sudah di Lauhil Mahfuz secara keseluruhan. Tetapi kepada Rasulullah itu berangsur-angsur. Salah satunya untuk mempermudah Rasulullah di dalam berdakwah, di dalam memahami, di dalam menghafal, itu biar lebih dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka asbabun nuzul itu penting. Kalau tidak tahu asbabun nuzul, apakah ada kesalahan di dalam memahami? Sangat banyak. Sangat banyak. Contohnya adalah ketika kita memahami surat wala taqrabahat wala taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jadi jangan Anda mendekati sholat saat Anda dalam keadaan tidak paham dengan apa yang Anda ucapkan. Lah kalau kita kemudian memahami hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu paham apa yang kamu ucapkan itu sebagaimana bahasa itu, kita bahasa Arab tidak paham, yang paham bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, maka bisa jadi kita akan merubah sholat itu dengan bahasa Indonesia. Jadi lah ini wala taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu paham apa yang kamu
ucapkan. Yang kamu ucapkan itu apa yang kita ucapkan dengan bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, bisa jadi kita menafsirkan keliru. Padahal ayat ini asbabun nuzulnya adalah ada sahabat yang sebelum sholat isya minum khamr, kemudian saat sholat isya membacanya surat Al-Kafirun itu salah-salah, terbolak-balik. Maka kemudian lapor kepada Rasulullah, maka turunlah ayat janganlah kamu mendekat dalam keadaan Anda mabuk, ya, tidak sadar. Bukan berarti wah wis minumnya barisa sholat subuh kan lama, jadi minum khamr boleh, ya, tidak boleh karena sudah muncul ayat innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Jadi kita sudah terkena hukum bahwa khamr adalah haram. Jadi jangan coba-coba kita menggunakan dalil ketika hukum itu lambat laun baru ditetapkan. Oleh karena itu ini banyak sekali dari asbabun nuzul itu kita akan memahami suasana saat Rasulullah diperintahkan menata masyarakat, tentunya karena dari zaman jahiliyah, kemudian untuk menata masyarakat yang taat, yang ahli ibadah dan mempunyai akidah yang benar, itu sangat banyak rintangan-rintangannya. Maka salah satu alat untuk kita memahami ayat Al-Quran adalah dengan asbabun nuzul. Jadi ibu-ibu semuanya, kalau kita membaca Al-Quran, menelaah, sekarang sudah banyak kitab Al-Quran yang terjemahnya ada asbabun nuzulnya. Monggo bisa dibaca. Kalau belum paham harus ditanyakan kepada guru, kepada ustaz. Jangan kemudian dicerna sendiri dan ditafsiri sendiri, karena ini butuh pemahaman yang kompleks. Dan mungkin itu yang bisa saya aturkan, karena ini waktu juga dibagi-bagi, nanti keburu asar. Masih banyak lagi ilmu yang harus dipahami, ilmu ma'ani, ilmu bayan, yang masih sempat belajar. Semoga kita bisa menambah ilmu dan ada manfaatnya, dan semoga kajian seperti ini akan istiqomah langgeng. Semua ibu-ibu yang bakoni di sini diberi kesehatan, diberi kemudahan, ringan silaturahim, banyak rezekinya, mudah silaturahimnya, dan Allah meridhoi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk kajian yang telah disampaikan oleh Ibu Nyai Hajah Ari Hikmawati, sarjana agama, magister agama, banyak sekali hal yang kita ketahui, banyak sekali ilmu yang kita dapatkan. Alhamdulillah, kepadanya kami haturkan terima kasih. Acara yang berikutnya, acara terakhir adalah doa penutup yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Nyai Hajah Shihah wal Afiyah. Kepadanya kami haturkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وادخلنا جنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وارحم جميع أمة محمد بحرمة القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء. وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وانصر وزراءه ووكلاءه وعساكره إلى يوم الدين. واقض السلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين والمقيمين في برك وبحرك من أمة محمد عليهم أجمعين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولأرواح أولاده وأزواجه وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا إخواننا أخواتنا وأصدقائنا وأستاذنا وأقربائنا مشايخنا ولمن له حق علينا ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. جزا الله سيدنا محمدا أن ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام والحمد لله رب العالمين. بالنيات القبول. الفاتحة. Alhamdulillah, seluruh rangkaian acara pada siang sore hari ini telah kita laksanakan bersama. Semoga membawa manfaat barokah untuk kita semuanya. Kita menjadi ahlul Quran, kita menjadi muslimah kafah. Amin, Allahumma amin. Dari kami yang membawa acara, mohon maaf atas segala kesalahan. Dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Kota Surakarta, kepada Bapak Wali Kota dan beserta keluarganya, beserta Ibu Siti Muslihah, Sarjana Sosial Islam, dan ibu-ibu semuanya yang sudah tersorau pada siang sore hari ini. Dari kami yang membawakan acara dari siang sampai sore ini, atas segala kekhilafan, kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wontenipun leraken sugeng
Khidmatan ibu-ibu Jamayah Madrasatul Quran dan Hafizat Surakarta, mohon untuk tetap di tempat, ada koordinasi sebentar. Atur nuwun.